Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Hingga akhir 2020, kancah balap pembibitan menuju kancah balap MotoGP masih berasal dari Asia Talent Cup, European Talent Cup, dan British Talent Cup. Setelah itu beranjak ke Red Bull Rookies Cup yang sudah berkiprah di berbagai sirkuit MotoGP dan kalender yang sama dengan MotoGP, sebelum akhirnya pembalap terpilih bisa naik ke Moto3. Namun di kancah regional seperti ATC, ETC, dan BTC, usia maksimalnya adalah 14 tahun hingga 19 tahun. Untuk menjangkau pembalap yang lebih muda lagi, Dorna Sport kini membuka kancah pembibitan baru bernama MiniGP World Series. Jalan menuju MotoGP adalah cara yang paling penting dalam menentukan pembalap muda berbakat di berbagai penjuru dunia. Tim MiniGP akan menjadi kancah baru dalam membawa pembalap muda menjadi lebih berbakat dalam waktu yang lebih cepat, ucap Carmelo Ezpeleta. Motor yang digunakan untuk MiniGP adalah Ohale GP0 160 dengan ban bermerek Pirelli yang ban tersebut akan diberikan pada setiap balapan. Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelum musim MotoGP 2021. Pada MotoGP 2020, Joan Mir keluar sebagai juara dunia. Vinales tidak melihat juara bertahan Joan Mir sebagai orang yang paling berbahaya. Sejujurnya, saya pikir Ducati akan memberikan kami masalah terbesar. Dalam duel apapun dengan mereka selalu sangat sulit untuk dilewati. Saya pikir Miller akan menjadi kejutan nyata tahun ini, ucap Vinales. Pembalap yang meraih 2 kemenangan bagi KTM tahun lalu, Miguel Oliveira, ini akan bergabung dengan tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing. Miguel Oliveira pun menceritakan kalau pada MotoGP 2021, KTM akan menggunakan mesin baru yang sudah diriset. Bisa dibilang kalau KTM akan menggunakan mesin baru pada awal musim yang akan kami perkenalkan di Qatar. Memang tidak sepenuhnya baru, tapi ada parts yang merupakan hasil riset sebelum MotoGP 2020 dimulai. Ini membuat mesin tersebut sudah ada sebelum hak konsesi KTM itu dicabut, ucap Miguel. MotoGP 2021 belum dimulai. Race rider Honda Steven Bradl mengaku sudah meraih pole position di sirkuit MotoGP Jerez. Dalam akun Instagram pribadi miliknya, dirinya mengunggah sebuah video aksi stoppie menggunakan Honda RC213V di grid start. Pada unggahan tersebut, Bradl mengaku telah berada di pole position. Saya sudah benar pada poin untuk pole position. Jika ada hujan, kita masih harus menikmatinya, tulis Bradl. Pembalap penguji Honda Steven Bradl tidak menyangka Marc Marquez bisa tampil di MotoGP Qatar yang dijadwalkan pada 28 Maret mendatang. Oleh karena itu, Steven Bradl berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan performa terbaiknya dari musim gugur sebab MotoGP akan kembali berlangsung kurang dari 2 bulan di sirkuit Losail Qatar. Saya cukup yakin saya akan melakukan tes resmi pertama di Doha, dan seterusnya. Itu akan menjadi saat Marc Marquez kembali, ucap Bradl. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut bahwa sebetulnya akan sangat menarik jika Dovizioso bergabung di Aprilia.
Sebuah kebanggaan bagi pembalap Italia dengan motor yang juga dari Italia. Namun baginya hal ini akan sulit direalisasikan karena nilai kontrak Dovizioso yang menurutnya di atas 1,5 juta euro atau di atas 25 miliar rupiah per tahun. Hal ini jelas merupakan kendala manajemen Aprilia. Untuk melihat Andrea di Aprilia akan sangat menarik. Seorang pembalap Italia yang membawa motor Italia ke jalurnya, tetapi ada kekurangan sumber daya di sana. Andrea tidak akan pergi ke sana dengan bayaran 1,5 juta euro. Jika ia melakukannya itu hanya dengan bayaran yang besar. Kalau tidak, ia akan tinggal di rumah, ucap Carlo Pennard. Pengamat MotoGP Carlo Pennard membuat pernyataan yang cukup berani terkait cedera yang dialami pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Pennard membuat tudingan serius tentang cedera tulang humerus yang dialami Marc Marquez sejak kecelakaan pada seri pembuka MotoGP Spanyol 2020. Berbagai spekulasi muncul mengenai cedera yang dialami Marc Marquez lantaran sikap Honda dan sang pembalap yang tidak terbuka. Pendapat paling diterima saat ini adalah cedera Marquez tak kunjung sembuh karena keputusan nekat kembali ke lintasan hanya 4 hari sejak operasi pertama terjadi. Marquez sempat tampil pada latihan bebas ketiga MotoGP Andalusia. Sebelum mundur di tengah sesi kualifikasi karena cederanya kambuh. Hanya beberapa pekan berikutnya Marquez mendapatkan musibah baru yang memaksa ia naik ke meja operasi untuk kedua kalinya. Plat yang menyambung tulang humerus Marquez patah setelah sang pembalap membuka pintu geser berukuran besar di rumahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, penggantian plat operasi kedua disinyalir menyebabkan cedera Marquez tak kunjung sembuh. Marquez mengalami osteomyelitis sehingga tulang humerusnya sulit menyatu. Operasi ketiga plus terapi antibiotik pun dilakoni Marquez pada Desember lalu demi segera pulih. Absennya Marc Marquez menjadi kerugian besar bagi Honda mengingat investasi besar yang mereka keluarkan untuk menahan sang pembalap hingga 2024. Media Perancis Motor Revue mengabarkan adanya investigasi yang dilakukan Honda demi menemukan sosok yang bertanggung jawab atas musibah tersebut. Bagaikan sebuah plot twist, Pennard menuding insiden membuka pintu hanya kebohongan Marquez untuk menutupi kesalahan yang dilakukannya sendiri. Honda sedang menginvestigasi kredibilitas Marc Marquez, bukan menginvestigasi tentang keputusan dokter. Izinkan saya menjelaskan ini. Mereka sedang menginvestigasi kebenaran soal episode pintu itu, karena masalahnya mungkin tidak berasal dari sana. Saya pikir Marc Marquez telah mengendarai motor secara diam-diam, dan Honda tidak mengetahuinya, ucap Pennard. Bos tim Petronas Yamaha SRT Razdan Razali memasang target juara dunia MotoGP 2021 bagi Franco Morbidelli. Lebih lanjut, dilansir dari media Paddock GP bahwa Razdan Razali tidak masalah jika ada tim pabrikan seperti Honda atau Ducati yang menginginkan Morbidelli jika memang pembalap asal Italia tersebut meraih juara dunia MotoGP 2021. Terpenting bagi Razdan Razali bahwa tim pabrikan tersebut dapat membayar uang kompensasinya. Adapun kontrak Morbidelli ke tim Petronas Yamaha SRT sendiri hingga akhir 2022. Saya sangat yakin Frankie akan meneruskan performa baiknya di MotoGP tahun depan. Dan saya rasa ia bisa menjadi salah satu kandidat juara dunia 2021, ucap Razdan Razali. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.